Jadi artinya itu belum dapat izin dari Badan POM, tapi klaimnya overclaim itu sudah masuk ke ranahnya Deputi Bidang Penindakan. Ilegal itu. Jadi bisa ada sanksinya. Tapi saya masih lihat ini Bu, banyak ya artis-artis yang terus kemudian nih lihat ya pemutih digosok-gosokin gini, terus begitu dicuci langsung jadi putih. Bener nggak sih Bu begitu? Ini supaya pemirsa saya juga tahu nih, emang ada gitu pemutih kulit sekali gosok langsung putih gitu. Tetap jadi kepala Badan POM atau jadi kepala Bappenas? Aduh, wah ini bahaya nih. Oke Bu, jadi kalau kita lihat pemberitaan tadi ya, hampir menghiasi banyak di media-media massa. Saya juga tertarik begini Bu, saya sering buka di media massa, di media sosial, itu ada yang ini obat yang menyembuhkan COVID-19. Ya. Ada yang mengklaim ini obat ini menyembuhkan COVID-19. Kalung ini bisa, ingat nggak dulu pernah ada menteri juga yang bilang Pak kalung memproteksi. Gimana tanggapan Badan POM soal itu? Iya. Ya itu namanya klaim itu kan sesuatu yang belum bisa dibuktikan, ya, belum ada pembuktian secara saintifik gitu. Nah, untuk produk-produk obat dan makanan, ya, terutama adalah produk obat dan makanan dalam arti luas kan ada obat tradisional, ada kosmetik, ada pangan, itu kan ada risikonya masing-masing, dan obat dan vaksin adalah yang risikonya paling tinggi. Itulah kenapa mereka regulasinya, standar-standarnya sangat kuat gitu ya. Nah itu untuk bisa mengklaim bahwa ini bisa menimbulkan bisa menyehatkan, bisa mengobati, itu harus ada evidence base kan, harus ada suatu proses saintifik ya, penelitian atau yang disebut dengan uji klinik. Kalau itu penelitian itu dilakukan ke manusia dan hasilnya terlihat di manusia. Nah barulah klaim itu boleh disampaikan kalau memang sudah ada data hasil uji klinik tersebut, dan itu untuk obat dan makanan ya harus sudah melalui proses uji klinik dengan Badan POM untuk pembuktian klaim-klaim tersebut gitu. Maka tidak boleh klaim itu ada di dalam label atau iklan gitu ya. Kalau tidak ada proses penelitiannya, saintifiknya untuk membuktikan bahwa memang klaimnya tersebut ya, bahwa ini bisa menghasilkan itu memang sudah ada penelitian. Baik. Nah, kenapa saya tanya itu? Oke, ini urusan COVID-19 kita udah gali cukup panjang. Sekarang kalau Ibu lihat ya, apalagi zaman sekarang ini, di era zaman sekarang, semua wanita itu ingin cantik. Semua ingin tampil menarik lah. Ini yang lagi tren ini adalah kosmetik nih, Bu. Pemutih, ya, kinclong, glowing, ya. Dan itu hampir semua di produk-produk di medsos lah kita sebut saja, selebriti, selebgram semua mempromosikan produk-produk tersebut. Bahkan ada yang mengatakan sudah terdaftar di Badan POM. Walaupun ternyata saya pernah melakukan beberapa katakanlah penelitian kecil-kecilan lah gitu ya. Ternyata mayoritas itu palsu. Registernya itu kebanyakan import atau mungkin bikin sendiri. Ibu menanggapi hal seperti ini gimana, Bu? Ya, berarti kan itu overclaim ya. Nah, sebetulnya Badan POM itu ada pengawasan kan. Ada kalau itu adalah bukan produk yang sudah diproses registrasi dengan Badan POM. Jadi artinya itu belum dapat izin dari Badan POM, tapi klaimnya overclaim itu sudah masuk ke ranahnya Deputi Bidang Penindakan. Ilegal itu. Jadi bisa ada sanksinya, dikaitkan dengan sanksi. Sanksinya rata-rata sekarang banyak berhenti di kasusnya hanya di pengadilan. Iya sih, di pengadilan 10 tahun penjara dan sebagainya. Nah, untuk itulah memang sekarang ini kita juga bukan ke arah pengadilan ya, tapi lebih ke pembinaan. Walaupun juga misalnya itu adalah satu perusahaan yang baru, itu kan banyak sekali kan sekarang kosmetik itu. Banyak. Itu adalah anak-anak muda gitu ya, nah inovasi-inovasi gitu. Nah itu kita bina gitu. Kalau memang mereka berniat baik untuk artinya ini, kita dibina untuk bisa meregister. Ya, gitu ya. Bisa untuk register dan juga menyadari bahwa tidak boleh klaim sembarangan ya, bahwa harus memenuhi standar ini dan sebagainya. Nah, Badan POM lebih ke arah sana sekarang. Tidak terlalu menegakkan aspek penindakan, atau kita sebut adalah membedakan mana yang penjahat dan mana yang memang ini calon perusahaan
ya, pelaku usaha yang patut untuk kita bina sehingga bisa memenuhi produknya, bisa memenuhi syarat-syarat yang ada, industri perusahaannya juga bisa berproduksi memenuhi aspek GMP yang benar begitu, dan produknya juga berkualitas. Kita melakukan pembinaan. Ya. Jadi jadi juga saya pengalaman ya, dulu zaman saya masih bersama dengan Bu Penny di Komisi 9, kita sosialisasi terus tentang pengawasan obat dan makanan, dan saya selalu mengajarkan untuk hati-hati kalau endorse produk, ya jangan sampai akhirnya menjadi sesuatu yang berbahaya. Kita ngundang beberapa artis waktu itu juga. Tapi saya masih lihat ini Bu, banyak ya artis-artis yang terus kemudian ini lihat ya pemutih digosok-gosokin gini, terus begitu dicuci langsung jadi putih. Bener nggak sih Bu begitu? Ini supaya pemirsa saya juga tahu nih, emang ada gitu pemutih kulit sekali gosok langsung putih gitu? Ya harusnya sih tidak ya, nggak mungkin. Kalaupun ada itu berarti bahan berbahaya ya, nah mercury itu kan biasanya dipakai, itu bisa cepat memang. Tapi bisa cepat. Mungkin nggak tahu, saya belum pernah pakai. Mungkin jadi bahan kimia. Gitu, bahan kimia. Bahan Tapi kimia. dampaknya? Nah dampaknya tentunya akan masuk ke, ya apalagi kulit ini kan kalau pasti masuk kan ke dalam aliran darah kan, dan itu kalau misalnya menggunakan merkuri itu kan logam berbahaya. Dia bisa kalau logam yang masuk ke badan kita kan nggak akan keluar lagi melalui pembuangan kita ya, air seni atau keringat, tapi dia menumpuk di darah. Itu kan di darah itu bisa ada itu loh, heavy metal. Coba deh Pak Dede, bisa loh kita lihat darah kita sama dokter ya, diambil terus lihat under mikroskop. Kalau misalnya kita ada trace element di darah kita, itu ada kelihatan di situ. Kita bisa cek, saya pernah cek juga ya. Nah itu trace element seperti ya mercury, bisa cek lagi nanti darah itu bisa cek, tapi kita di Indonesia belum ada, harus dibawa ke luar untuk melihat logam apa yang ada di dalamnya. Nah itu, jadi kalau itu mercury dia bisa numpuk di darah kita. Dampaknya apa? Dampaknya macam-macam, kayak misalnya ke otak ya. Jadi kalau anak kecil ya dia punya masalah untuk kemampuan belajar. Bisa kan LED itu pernah kan ada masalah LED itu kan ada di ini chat gitu ya, anak-anak gitu di Amerika pernah ada isu tersebut. Jadi LED itu timah di chat itu kan ada untuk warnanya atau untuk pengentalannya dan sebagainya. Nah itu akhirnya anak-anak banyak yang terkontaminasi, akhirnya mereka lemes gitu dan nggak bisa belajar, otaknya itu terganggu gitu. Jadi kebanyakan logam di dalam darah juga akhirnya bisa menyebabkan penyakit lainnya, termasuk saya dengar kanker juga ya. Nah itu yang punya sudah ada potensi kanker bisa jadi ke arah kanker. Jadi dengar ya guys ya, terutama yang putri-putri ini hati-hati memakai pemutih, glowing kagak, lemot ya. Kalau memutih itu harus masuk kategori obat, bukan kosmetik. Nah kalau itu ada, kalau ingin putih ya, misalnya ada yang spot-spot gitu, saya juga ada spot-spot. Nah di bawahnya di bawah bersama dengan dokter kulit, kita bisa kan menghilangkan, tapi mereka kan tahu dosisnya, tahu berapa lama ini kan, jadi diatur, diawasi. Gitu. Jadi lebih baik ini bukan endorse klinik kecantikan ya. Tapi lebih baik menggunakan dokter kecantikan atau dokter kulit yang benar. Iya, jadi pengobatan masuknya, bukan kosmetik. Tapi ingat ya, kita juga pernah menemukan ada yang klinik kecantikan, dia mengaku dokter padahal bukan dokter. Waduh. Ada itu Bu. Ya, sering saya dengar ada pemberitaan. Dan dia akhirnya menawarkan ya itu tadi treatment ya facial, ya pemutih, macam-macam gitu ya kepada pasien-pasiennya, dan menghasilkan ratusan juta dengan produk-produk yang tadi dia buat sendiri ya akhirnya kan digerebek sama polisi pada saat itu, dibuatnya pakai ember dan sebagainya. Kok masih aja kayak begitu? Itu kenapa sih Ibu melihat apa sih yang terjadi pada masyarakat kita ini Bu? Ya memanfaatkan kesempatan ya, karena sekarang kan memang anak-anak muda apalagi itu ada potensi tersebut yang dimanfaatkan oleh sebagian orang yang memanfaatkan situasi untuk kepentingannya ya, jadi ya kejahatan. Kalau itu udah masuk kejahatan, disitulah makanya polisi datang didampingi oleh Badan POM bertanggung jawab melihat nanti terhadap produknya kan. Tapi kalau prakteknya dan sebagainya itu polisi mungkin ya ke arah pidana. Jadi Ibu make upnya pakai produk apa? Jangan nanti jadi. Yang penting aman gitu ya. Kalau harga nggak usah dipertanyakan, yang penting amannya. Iya betul. Ya. Karena kayak saya dari dulu sampai sekarang saya nggak pakai make up apapun Bu. Alhamdulillah masih begini aja gitu ya. Masih awet muda ya.
Nah, sekarang kira-kira menurut Ibu dari mengurusi sebuah lembaga yang tadi, walaupun lembaganya mungkin kecil ya, karena saya tahu Badan POM itu kalau gedungnya sih gede, tetapi orangnya jumlahnya kan dulu kan hanya 2.000 sekian kalau salah, 2.500 sekian Ya. untuk mengawasi seluruh Indonesia. Ya. Ini sudah berkembang apa belum? Sekarang kita berkembangnya Pak Dede, berarti zamannya Pak Dede nggak ya, yang kita ditambah 40 kota kabupaten Saya, balainya. ya, Oh, saya. zamannya Pak Dede ya, perjuangannya Pak Dede juga saat itu. Oh iya benar 2018 ya Pak. Jadi alhamdulillah. Suka melupakan Ibu ini. Jadi kemarin ada satu periode 1 tahun di mana kita dapat 2.000 ya. Nggak pernah kita dapat 2.000 tambahan 2.000. Jadi 2.000 dalam 1 ASN tahun. ya? ASN 2.000. Nah, saya juga lebih menekankan lagi juga keberagaman. Jadi Badan POM itu sebenarnya bukan butuh hanya farmasi, Betul, ya. ekonomi juga penting. Oh iya, justru karena kan dukungan industri ya, ekonomi. Nah itulah akhirnya keberagaman juga kita perluas. Jadi ada sosial tentunya ahli hukum, ahli teknologi informasi kita butuh, planolog, lingkungan. Kan dulu saya mengusulkan bikin comment center, Ibu, ingat? Setelah itu kan kita bikin. Bermanfaat nggak? Pak Dede udah pernah, Pak Dede pernah datang? Iya kan, Lihat ya. kan waktu itu saya mengusulkan Ibu harus punya QR code untuk Iya, tracing betul. obat. Alhamdulillah sudah. Comment center, udah jalan semua Ibu ya? Jalan. Nah QR code ini juga akhirnya kita manfaatkan, bermanfaat saat vaksin ini, kan? Gitu. Yang akhirnya kan diadapt sama Bio Farma. Ya itu karena dimulai dari kita dulu, QR code itu. Senang saya bisa ikut bantu Bu Penny itu, saya senang gitu ya. Sekarang kita mengawasi vaksin dari mulai distribusi sampai ke ini diikutin bisa dari QR code. Iya. Iya. Jadi sekarang kalau udah tambahan 2.000 sekitar 4.500-an. 5.000-an lebih. 5.000-an ya. 5.700. Nah, pertanyaannya adalah, Ibu kan paham di dalam birokrasi ini banyak orang mengatakan agak lambat, bertele-tele, kalau bisa dibikin susah kenapa harus dipermudah. Idiom-idiom itu masih sering saya dengar, ya. Nah, sementara Ibu Penny dalam begitu masuk melakukan restrukturisasi dan apa yang Ibu lakukan untuk melakukan apa yang diminta Presiden itu kan jangan dihambat, jangan dilama-lamain. Jadi orang kalau mau bikin satu proses perizinan dan sebagainya itu ada ini enggak? Sudah ada akselerasi belum? Sudah banyak sekali inovasi-inovasi yang dikaitkan dengan, jadi inovasi dalam regulasi ya, percepatan, kemudahan ya, apa istilahnya itu, percepatan, jadi waktunya dipercepat, prosesnya dipermudah, di skip gitu kalau perlu, kayak misalnya untuk jamu, misalnya kalau dia sudah punya empiris ya kan, jamu kita ya untuk obat tradisional kalau udah punya empiris, data-data empiris, nggak perlu lagi preklinik, malah nggak perlu lagi fase preklinik, bisa langsung ke uji klinik kalau mau jadi fitofarmaka gitu misalnya. Nah jadi begitu, percepatan sudah. Terus kemudian betul sekali itu bagian dari reform yang betul-betul saya jaga dari awal. Jadi apa yang saya lakukan dan tentunya sumber daya manusianya dulu yang harus dirubah mindsetnya, dan memang itu butuh waktu. Ya mungkin juga butuh berbagai generasi untuk beberapa generasi untuk ini. Mudah-mudahan yang muda-muda bisa melihat. Tapi yang menggerakkan itu ya memang itu aspek manajemen. Jadi ya memang saya bisa dibilang cerewet ya. Tapi semuanya harus dibuka juga ya. Salah satu caranya adalah lebih banyak kita membuat satu tim kerja. Jadi teamwork gitu. Jadi semua open, nggak sendiri-sendiri masing-masing unit kerja gitu, tapi semua terbuka. Terus kemudian lebih banyak kita ada program-program yang strategis ya, dan terus program yang untuk masyarakat. Banyak komunikasi. Nah itu intinya juga. Dulu kan dibayangkannya Badan POM itu kayak menara gading gitu ya, kayak sombong gitu. Itu yang berusaha kita tembus, yang berusaha saya tembus sekarang dengan teman-teman. Malahan saya secara eksplisit saya bilang, kita jangan kelihatan sombong, justru kita yang harus maju ya, pelayanan publik itu kan. Kan saya yang ngajak pertama kali Ibu pertemuan sama stakeholder itu. Iya, nah itu. Ingat nggak? Itu kan di awal-awal kan, masih jarang ya. Sekarang sudah udah jadi rutin bagian ya? dari Coffee morning. Iya, banyak kayak gitu. Malahan kita pendampingan pada pelaku usaha UMKM itu udah bagian dari program kita. Jadi reach out, malahan kita yang datang ke sana kerjasama dengan pemerintah daerah, mengumpulkan para pelaku usaha, di situ langsung diregistrasi cepat gitu. Sekarang semua udah online, juga teknologi informasi juga digunakan untuk percepatan online. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan saya, viewer saya punya produk, saya punya teman dia seorang tabib. Ya, tabib ya tabib muda. Dia meracik obat untuk kulitnya pasiennya, untuk perawatan segala macam.
Terus kemudian dia pengen mendaftar supaya ada registernya Badan POM, tapi dia bukan mass produk, karena dia tabib. Gimana itu, Bu? Oke, tabib itu berarti nggak mass product, nggak akan dijual ya? Bukan dijual. Ya akan di situ. Ya kalau minta pembinaan bimbingan dari kita, misalnya Bisa ya? untuk fasilitas produksinya dia lebih memenuhi aspek-aspek sterilitas dan sebagainya, kita bisa datang mendampingi. Mendampingi bisa ya? Iya bisa. Free of charge atau ada biayanya? Oh, free of charge kan. Free of Kalau charge, kita ya. bayar ke Badan POM itu kan namanya PNBP kan? PNBP, Nah, pajak. kalau itu bukan komponen PNBP ya kita namanya KIE, pendampingan begitu. Oke. Banyak kok kita pendampingan tanpa bayar. Tuh dengerin ya, buat Iya. yang punya produk, silakan datang aja ke Badan POM, jangan malu-malu ya. Iya. Jangan cuma nge-DM saya terus nanya gimana caranya, langsung ke Badan POM ya. Oke Bu, kita udah ngobrolin soal yang serius-serius, sekarang saya ngobrolin soal yang sifatnya keluarga ya. ya. Ibu Penny ini orang Bandung, saya nggak tahu orang Bandung bukan deh, tapi besar di Bandung. Saya lahir di Jakarta, tapi bayi dibawa oleh orang tua saya anak kedua kan. Saya sama kakak saya sama bapak ibu saya bayi dibawa ke Bandung. Ya udah semenjak itu di Bandung sampai lulus Ya, ITB. jadi orang Bandung ya, dong, orang Bu, Bandung namanya. walaupun orang tua saya orang Jawa. Iya kan orang Tapi Bandung. jadi orang Bandung ya, Orang suara Bandung saya bisa. kan Bandung. Aksen Bandung. Jadi orang Jawa yang di Bandung kira-kira Iya, gitu betul. ya. Oke. Iya. Terus di mana Bu di Bandung ya? Bandung di Bukit Dago di kompleks Unpad. Kompleks bapak saya kan pendiri di Fakultas Pertanian Unpad. Oh gitu. Fakultas Pertanian Unpad kan di atas. Siapa Bu namanya Bu? Lukito. Oh Lukito bukan nama suami Bu? Nama bapak saya. Nama bapak. Profesor Lukito. Ya. Profesor Lukito. Iya. Pendiri Fakultas Pertanian. Pertanian ya. saat itu. Di Bukit Unpad. Dago ya. Yang ke arah Dago Pakar ke atas Iya, itu iya, ya. iya. Oke. Dago. Lalu kemudian Ibu pernah mendapat penghargaan dari Pak SBY. Satya Oh iya. Lencana. Satyagraha ya. Satyagraha. Bukan Satyagraha itu waktu saya direktur perkotaan pedesaan untuk itu pengembangan wilayah Pengembangan perkotaan. wilayah itu ya. Artinya berarti qualified sekali dong Ibu. Oh ya, mungkin karena saya sebagai direktur aja saat itu. Atau jangan-jangan gara-gara dinonjobkan itu. Setelah itu dinonjobkan. Setelah itu Kasih ya. hadiah dulu. Kalau gitu hati-hati kalau dapat hadiah, jangan-jangan habis itu dinonjobkan. Oke. Nah, terus kemudian yang saya mau tanya lagi dari Ibu. Dengan sikap Ibu yang tegas seperti ini, saya juga sering lah ngobrol sama orang-orang Badan POM di beberapa kali di tempat awal-awal gitu. Wah, Ibu Penny keras. Ibu Penny itu Iya, susah keras. nih. Benar keras Ibu ya? Tegas ya. Saya Tegas, bukan keras. benar. Saya, memang saya tegas sih. Ya saya ya gitu ya. Kalau ini adalah untuk kebenaran, ini adalah untuk kepentingan yang banyak. Saya konsisten mungkin ya. Saya konsisten sih. Tegas, keras, atau jutek? Yang mana Bu? saya tegas. Tegas. Ya. Kalau kepada anak Ibu keras juga nggak? Iya. Keras juga. Kayaknya. Ya. Sekarang malah saya longgarin untuk anak yang nomor 4 gitu ya. Saya keras sama anak nomor pertama. Ya, pertama mungkin ya paling betul-betul saya bentuk, tapi untungnya dia kerasnya sama saya gitu. Jadi saya udah dulu mengarahkan dia untuk jadi dokter. Karena apa? Karena saya nggak bisa jadi dokter. Mimpi saya tidak terrealisasi. Akhirnya saya inikan dan berhasil sih jadi dokter. Walaupun sebenarnya bukan arahnya dia mungkin ya. Jadi dia kadang-kadang pada saat waktu mahasiswa itu kalau dia lagi stuck gitu, ini aku jadi dokter karena mama. Tapi akhirnya dia mencintai jadi dokter. Tapi dia ambil bidang yang sesuai dengan passion dia, ke psikiatri. Karena dia senang, dia senang bantu orang, senang komunikasi gitu. Psikiatri. Sekarang dia lagi spesialis psikiatri. Yang 2, 3? Yang kedua itu lulusan teknik lingkungan, masih mau sekolah lagi perempuan. Yang ketiga yang barengan dengan putrinya Pak Dede ya, baru lulus SMA, mau sekolah. Keterima di mana? Dia sudah keterima di luar kelihatannya dia. Mau berangkat keluar. Tapi dia masih mau ikut UTBK. Kan keluar kan masih enggak ini ya. Jadi masih ikut UTBK nanti. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir nih. Yang keempat. Yang keempat itu baru masuk SMA. Baru masuk SMA. Iya. Saya tegas dalam saya mengajarkan nilai-nilai. Apa yang terjadi dengan diri saya juga saya liatin ke anak-anak biar buat pembelajaran buat mereka. Dunia ini seperti apa gitu. Dunia ini keras. Oke, Bu, kita sekarang masuk kepada yang namanya quick response. Jadi kita quick response ini saya tanya sebuah pilihan, Ibu tinggal memilih
santai-santai aja, tapi nanti juga dijelaskan kenapa memilih hal tersebut. Oh ya. Kayak Santai ya. kayak tebak apa? Cepat tepat. Oh, harus milih ya. Harus milih. Pakai alasan nggak? Nanti saya tanya alasannya. Oke. Oke ya. Siap? Ya. Quick response. Batagor apa mie kocok? Batagor. Kenapa? Itu makanan kesukaan saya sejak kecil, Bandung. Oh gitu. Oke. Dan ada tahunya, sehat. Weekend ke Lembang atau Ciwidey? Ciwidey. Lembang kan juga bagus, Bu. Lembang di atas ya, dingin. Dia gunung. Sama lah. Ciwidey kan juga buntekan. Lembang lebih ke bukit, kalau Ciwidey itu Ya, hamparan. karena kalau ke Lembang padat kan menuju ke sana ya. Ya, Oke. Ciwidey rasanya lebih Baik. Musik slow pop apa pop beat? slow. Slow. Iya. Ada, kelihatan lah kalau orangnya slow gitu ya. ABBA atau Bee Gees? Bee Gees. Bee Gees. Iya. Ibu ingat nggak ABBA? Hampir sama kan sebenarnya mereka. Hampir sama. Tapi dia lebih ke R&B ya. Dia lebih ke pesta sih, lebih Yang ke beat ya. ngebit. Ya makanya saya Bee Gees. Bee Gees ya? Bee Gees itu kelompok musik favorit saya dari kecil. Iya, sama saya juga suka Bee Gees. Oke, bagus. Minum obat herbal apa kimia? Wih, minum herbal dong. Ibu minum herbalnya apa? Dari kecil. Herbal saya minum jamu dari kecil. Jamu, oke. Herbal sekarang saya minum. Minum ya? Jangan sebutin ya karena kan Ya, nggak merek. boleh, nggak boleh. Tapi untuk Kepala Badan POM nggak boleh endorse. Saya boleh. Yang mau endorse silahkan ya ke saya. saya minum benar Vita Farmaka, ada yang saya minum. Yang Vita Farmaka. Dan itu bagus untuk peredaran darah. Oke, baik. Jika harus membuat, bikin klinik atau sekolah? Klinik. Itu emang cita-cita saya pengen bikin klinik. Dulu Bikin makanya klinik. saya minta anak saya Dulu jadi kan dokter. pengen jadi dokter. Ya dulu kan, dan saya minta anak saya jadi dokter karena nanti biar mama yang bantu kamu bikin klinik. Nah, Oke. itu saya bilangnya seperti itu. Jadi kalau dia nanti bikin klinik, saya pasti ikut masuk memanage-nya, mengelola. Saya kasih saran boleh nggak Bu? Apa? Sebelum bikin klinik, Ibu bikin laboratorium. Oh, iya. Karena saat ini Dibutuhkan. semua orang ngetes laboratorium. Bener kan? Iya. Iya. Kan laboratorium dalam arti luas, bukan hanya laboratorium ke manusia, tapi juga laboratorium dibutuhkan untuk pengembangan Ya, obat, itu misalnya juga dibutuhkan. itu terlalu besar Bu. Yang darah aja ya, contoh darah, gula, kolesterol, ini kan dibutuhkan. Orang datang ke klinik kesehatan, dokter selalu bilang cek lab dulu ya. Iya kan? Udah pasti. Itu juga bagus itu Bu. Oke, Iya. nanti kita bikin ya. Benar. Menulis artikel media atau paper ilmiah? Sekarang sih artikel media lah. Paper Udah ilmiah sering nulis Bu? Saya buat sebelum jadi kepala badan POM saya nulis, pernah tulisan saya, tapi kan memang menulis itu harus ada emosi gitu ya. Ya, Orang media, sibuk nggak mungkin bisa. Jadi saat saya itu fungsional itu saya nulis satu buku, sama saya nulis masuk media artikel tentang kepemimpinan, tentang birokrasi, tentang demokrasi. Itu masuk ke Jakarta Post bahasa Inggris sama ke koran Tempo saat itu. Saya juga kaget masuk. Ya, waktu nulis pakai emosi itu Agak benar-benar bagus. gitu ya. Gitu sambil Ya para penulis pasti kan emosi ya, pakai ini ya passionnya gitu. passion, emosional, bukan emosi Bukan ya. emosi guys, ya, emosi. tapi passionnya. Emotional. Oke, membaca buku pemikiran atau biografi. Nah, wah, Yang mana? pemikiran kayaknya. Pemikiran ya. Oke. Pemikiran dulu lah. Sebab kalau biografi itu lebih biografi itu bagus, tapi di dalam biografi itu ada pemikiran. Ada pemikiran, benar. Tapi lebih banyak cerita tentang dia. Iya. Kalau pemikiran langsung kepada Langsung ke pemikirannya. Seperti kita bicara sebut saja misalnya Newton, nggak ada orang yang tahu Newton kecilnya, tahu-tahu pas dia kejatuhan sama apel pemikirannya kan. Gitu. Jadi Tapi kalau biografi Newton di dalamnya pemikirannya ada ya. Ada. Nah, biografi bagus juga sih. nggak apa-apa, silakan dipilih. Oke. Iya. Raden Ajeng Kartini atau Hillary Clinton? Wah. Ya Kartini lah. Kartini. Kartini memang saya baca waktu SMP dan inspirasi buat saya. Habis gelap terbitlah terang, mengenai perjuangan seorang perempuan yang terbelenggu, yang dinonjobkan sehingga dia akhirnya berusaha untuk keluar dari itu, menuntut haknya gitu ya. Kan kurang lebih gitu Ibu ya? Iya betul. Kalau Hillary Clinton Hillary Clinton itu pusing modern mikirin ya. suaminya Bu. Ya, Hillary Clinton ada ambisi di sana ya. Ya perjuangannya juga bagus sampai dia menjadi calon Oh presiden. bagus, dan bagus sebagainya. sekali. Bagus untuk karir di sektor publik ya. Ini pertanyaan terakhir nih Bu.
tetap jadi kepala Badan POM atau jadi kepala Bappenas? Oh, aduh, wah ini bahaya nih. Ini kan pilihan, Bu. Oh, ya jawaban saya hampir pensiun kok. 2 tahun lagi saya pensiun. Oke. Ya, siapa tahu kemarin udah dipanggil, Jadi, kalau suruh presiden gitu kan ya. Kalau suruh memulai sesuatu yang baru, Kan ibu kan orang lama di Bappenas gitu. Sekarang di Badan POM. Jadi Jangan tetap gitu lah. kepala Badan POM atau kalau ada tawaran Ya, kepala Bappenas? oke. Enggak, saya tetap kepala Badan POM. Ya, tapi kepala Badan POM masih banyak yang belum selesai. Oke. Ya. Itu anak buah ibu pada tepuk tangan tuh. Pengennya bukan itu. Bu, sekarang begini, di dalam Move On ini kita selalu berbicara tentang bagaimana kita melangkah dari masa lalu yang kurang baik menjadi lebih baik. Tuh. Ada pesan-pesan nggak buat pemirsa saya bagaimana move on melalui perjalanan panjang yang pernah ibu lewati, suka duka, up and down, dibully, difitnah, dihina atau dijatuhkan atau dinonjobkan atau apapun juga. Apa message ibu kepada viewers? Ibu boleh ngomong kepada pemirsa saya. Apa ya? Move on ya. Sarannya apa nih buat Tanggung anak-anak begini. muda sekarang nih, Bu? Iya. Ya kalau ya menjalani hidup ini adalah kita harus punya prinsip, ya punya prinsip yang kita pegang. Kalau saya prinsipnya dulu adalah kejujuran dan nilai-nilai yang ya, apa ya? Saya selalu punya passion yang tinggi untuk membangun negeri ini. Itu saya sudah punya itu sejak SMP, saya ingat itu. Kemudian itulah kenapa saya banyak baca buku-buku juga tadi ya, buku tentang orang-orang besar gitu. Karena saya punya passion untuk membangun negeri ini dan nilai itu yang membawa saya. Makanya kita harus punya nilai ya, punya cita-cita, punya nilai cita-cita yang besar karena itu doa dan itu ya energi yang akan membawa kita pada saat kita melalui proses di hidup ini. Hidup ini pasti proses, nggak mungkin kita tiba-tiba mencapai sesuatu tanpa mengalami suatu proses ya. Di situ proses ada penderitaan, ada kecewaan. Nah pada saat itulah kita harus tetap berpegang pada cita-cita kita, pada nilai-nilai yang kita pegang, dan itu yang akan menggerakkan kita pada saat kita nanti pasti akan dicoba untuk merasa frustasi, depres, untuk berhenti gitu ya. Nah saat itu kita ingat bahwa Tuhan itu pasti punya rencana untuk kita, untuk memberikan kontribusi yang besar kalau kita berniat dan kita berusaha. Nah untuk pada saat kita mengalami proses itulah kita harus tetap berjuang, tetap berdiri tegak, bekerja, ya, berpikir, mencari inspirasi, ya, bergerak terus. Kalau saya bergerak terus ya, antara lain bergerak itu secara fisik bergerak dan juga berpikir. Secara fisik bergerak dengan olahraga, dengan ke alam dan sebagainya, itu menyerap energi-energi yang positif, berkomunikasi dengan orang-orang yang baik, ya, menyerap aspirasi. Itu energi-energi, kumpulkan energi pada saat kita dalam situasi yang sedang dalam ujian, ya, kumpulkan energi ada di sekitar kita dan bicara dengan banyak orang. Itu saya kira itu menjadi inspirasi, ya. Suatu ketika pasti Tuhan menempatkan kita dalam posisi di mana kita bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa kita dalam posisi kita, fungsi kita apapun juga, karena gini bangsa ini perlu untuk terus maju. Dan itu membutuhkan pemikiran, dedikasi dalam berbagai fungsi yang beragam untuk bangsa ini. Dan saya kira ini adalah sekarang untuk generasi saya, Pak Dede belum, yang masih lebih muda dari saya. Kita pass it on nanti ke generasi yang akan datang, ya. Mudah-mudahan nanti generasi bisa belajar dari apa yang mana yang benar, mana yang salah. Tapi itu kembali lagi prinsip dengan pegang cita-cita dan terus berjuang dengan positif energi. Demikian. Mantap, luar biasa. Itulah tadi nasihat-nasihat dari Mamah Dede ya yang bisa disampaikan. Tetapi luar biasa. Saya waktu mendengar Ibu ngobrol berbicara tadi menyampaikan, ini kelihatan banget Ibu terbiasa juga memberikan motivasi kepada mungkin siapapun ya, orang-orang di kantor di mana-mana gitu ya. Iya. Kalian harus driven, harus kuat, harus hard, Iya. harus motivated, harus komitmen ya, harus tidak pantang menyerah. Dan ada poin penting yang tadi disampaikan Ibu adalah bahwa dalam sebuah sistem
kita itu ada places, ada tempat di titik ini kah, di titik ini kah yang merupakan gigi-gigi saling berkesinambungan. Sehingga akhirnya kalau ini bisa bergerak bersama menjadi sebuah sistem yang lebih bagus. komplit, ya. Betul gitu ya Bu ya? Iya, Jadi betul. berbuatlah yang terbaik di bidang apapun karena itu pasti Tempatnya akan masing-masing. menjadi sesuatu yang bermanfaat. Besar bersama-sama. Besar Ya. bersama-sama ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Thank you. Terima kasih, Ibu, Mbak terima Dede kasih Yusuf. banyak atas Sukses kehadiran terus, ini. Mbak Ada Dede. pejabat tinggi negara hadir ke sini Aduh, bisa ngobrol ya. Saya doakan mudah-mudahan undang-undang Waspom bisa segera terrealisir ya. Saya paham ada beberapa kendala-kendala. Ya, saya yakin Ibu tidak mau berbicara, tetapi saya sudah memahami. Memang at the end di dalam menyelesaikan sebuah undang-undang itu butuh yang namanya komitmen bersama. Siapapun dari lembaga apapun harus punya komitmen bersama menyelamatkan anak bangsa. Saya doakan Ibu lancar terus ya Bu ya. Sama-sama, Sampai Pak pensiun Dede. tetap berkarya Ya, dengan baik. terima kasih. Terima kasih loh sudah Terima hadir kasih, sini ya. sama-sama. Jadi buat lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan juga terima kasih banyak mengizinkan waktunya Ibu Penny. Jangan lupa guys ya, like, comment, subscribe dan share. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.